Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat, yang telah memberikan taufik, yang telah memberikan hidayah dan inayah, yang telah memberikan kesempatan sehingga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat yang sangat besar, berkumpul dengan para ulama, para kiai dalam rangka metode hafalan Al-Quran di tempat pondok pesantren Ahbabul Ihsan, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya takdimi wabil khusus orang tua kami Ki Haji Suntoro mata Allah bi kulli hayatih, dan juga orang tua kami Ki Haji Ulil Albab mata Allah bi kulli hayatih, dan juga Aminal Mahbub Ustaz Edi mata Allah bituli hayatih, dan juga yang tidak lupa saya hormati juga saya takdimi orang tua kami Bapak Haji Wasmo, Bapak Haji Sugiarto mata Allah bituli hayatih, dan juga pembina pondok pesantren Ahbabul Ihsan, yang mana mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan zahir dan kekuatan batin untuk membimbing santri-santrinya menuju jalan Allah, amin ya rabbal alamin. Tidak panjang lebar di dalam rangka tausiah ini, yang ingin saya sampaikan adalah beberapa poin untuk kita semua, khusus untuk diri saya pribadi. Antum sedang membawa atau mengemban amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amanat yang kita bawa orang-orang thalabul ilm ini adalah amanat yang sangat mulia. Tidak ada suatu kebahagiaan hadiah yang bisa kita berikan untuk baginda Nabi Muhammad, yang bisa menyenangkan hati Nabi Muhammad, yang bisa membahagiakan baginda Nabi Muhammad, kecuali mereka yang mau menuntut ilmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, dengan adanya pondok pesantren ini, walaupun kecil tapi insya Allah isinya besar. Walaupun kecil tapi insya Allah punya niat yang besar. Walaupun kecil tapi insya Allah misinya besar. Yang diharapkan adalah mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengumpulkan santri-santrinya dalam metode 6 bulan. Ini berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan 6 bulan insya Allah bisa menghatamkan Al-Quran dan hafal Al-Quran. Tapi yang perlu saya ingatkan, ada di dalam sebuah hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ada seseorang ketika sudah di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dipanggil oleh malaikat-malaikatnya Allah. Tanya satu-satu orang yang masuk surga, dipanggil lagi oleh malaikatnya Allah. Ada 4 orang yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikatnya Allah. Yang pertama adalah orang yang berilmu, yang kedua adalah orang yang kaya, yang ketiga adalah orang yang jihad, yang keempat adalah orang yang hafal Al-Quran. 4-empatnya ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditanya satu persatu. Orang yang punya ilmu ditanya, ketika engkau hidup di dunia apa yang kamu lakukan? Kata orang yang punya ilmu, ya Allah, aku selama hidup di dunia, aku sudah mengamalkan ilmuku, aku sudah sebarkan ilmuku, aku sudah belajar ini dan itu, sehingga alhamdulillah kau masukkan aku ke dalam surgamu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, engkau telah berdusta. Orang ini bingung, kenapa dikatakan oleh Allah berdusta? Iya, ketika kamu menuntut ilmu, tujuannya agar kamu dipanggil oleh orang di dunia adalah orang alim. Tujuannya kamu di dunia agar dipanggil Habib. Tujuannya di dunia agar kamu panggil Syekh. Tujuannya di dunia agar kamu dipanggil oleh orang lain adalah Ustaz. Itu sudah kamu dapatkan, kata Allah. Kamu sudah dapatkan pujian itu di dunia, sehingga kamu tidak dapatkan apapun di akhirat. Kenapa? Karena ketika menuntut ilmu bukan mengharap ridhonya Allah, tapi ingin mendapatkan gelar dipanggil Syekh atau dipanggil Ustaz. Yang kedua orang yang dermawan.
Dipanggil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanya oleh Allah, apa yang kamu lakukan dengan hartamu ketika kamu hidup di dunia? Kata orang ini menjawab, ya Allah, aku telah memberikan hartaku, aku bagikan kepada fuqara dan masakin, orang-orang yang membutuhkan aku kasih ya Allah. Oleh sebab itu dengan amal tersebut aku dimasukkan ke dalam surga-Mu wahai Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, enggak, kamu berdusta. Orang ini bertanya balik kepada Allah, kenapa aku dusta ya Allah? Ya, karena ketika kamu menginfakkan hartamu, bersedekahkan hartamu, memberikan hartamu, niat kamu agar dipanggil oleh orang, kamu ini orang yang dermawan, agar dikenal oleh orang, kamu ini orang yang loman, agar dikenal oleh orang, kamu ini orang yang baik, orang yang suka buang-buang uang untuk fakir dan miskin. Sekarang itu sudah kamu dapatkan di dunia, kamu dipuji oleh orang, orang mengatakan, oh itu fulan dermawan, oh ini orang yang baik, oh ini orang sama duit gak ada artinya. Kamu sudah dapatkan pujian itu, kata Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan niatmu. Oleh karena itu, sekarang seret orang ini ke dalam neraka. Orang ini bertanya, kenapa ya Allah? Karena ketika kau sedekahkan hartamu bukan untukku, tapi melainkan untuk sebuah gelar agar dipanggil kamu ini orang yang dermawan. Yang ketiga, orang yang jihad dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang semua sudah masuk surga. Dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanya sama oleh Allah, apa yang kamu lakukan semasa hidupmu di dunia? Kata orang ini, ya Allah, aku telah memerangi orang yang kafir, aku telah mendekatkan agamamu ya Allah, aku telah membunuh orang-orang yang tidak di jalanmu ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kamu berdusta. Tidak ya Allah, aku lakukan itu tidak berdusta. Kata Allah Subhanahu wa taala, kamu lakukan itu tujuannya agar kamu dikenal oleh orang, kamu ini orang yang pemberani, kamu ini orang yang kuat, kamu ini orang yang gak takut mati, kamu ini orang yang hebat, kamu ini orang paling islami. Sehingga apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, gelarmu sudah kamu dapatkan di dunia, di akhirat kamu tidak mendapatkan apa-apa. Seret orang ini ke dalam neraka. Orang alim, orang dermawan, orang ahli jihad. Yang keempat, orang menghafal Quran. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanya, apa yang kamu lakukan dengan Al-Qur'anmu? Ya Allah, aku telah menghafalkan Al-Quran, dan aku telah mengamalkan Al-Quran, dan aku telah mengajarkan orang tentang Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, dusta kamu. Yang kamu lakukan tidaklah lain hanya ingin mendapatkan gelar kalau kamu itu Al-Hafiz, hanya ingin mendapatkan gelar kalau kamu ini orang yang hafal Al-Quran, kamu ini orang yang hebat dengan Al-Quran, sehingga keniatanmu di dunia untuk mendapatkan gelar tersebut kamu dapatkan di dunia. Orang semua memanggil kamu Al-Hafiz, orang semua memanggil kamu orang yang hebat, orang yang hafal Al-Quran, orang yang mengerti Al-Quran, tapi pada kenyataannya lakukan bukan untukku, bukan untuk mendapatkan ridhoku, tapi melainkan untuk mendapatkan pujian. Sehingga orang ini diseret oleh Allah melalui malaikatnya Allah, dimasukkan ke dalam neraka. Apa inti poin yang saya sampaikan ini? Antum menimba ilmu, satu niatnya untuk mendapatkan ridho Allah. Jangan sedikit pun dalam hati kita, biar kita ini dipanggil syekh, biar kita ini dipanggil kiai. Biarkan orang mau manggil kita dengan nama kiai, alhamdulillah. Gak dipanggil dengan kiai, kita gak tergores dalam hati kita, rasa sakit hati. Antum hafal Al-Quran, nanti dari sini keluar orang manggil namanya antum, Mas Ihsan, jangan terus jadi, saya sudah hafalin Al-Quran 6 bulan dari daerah Bengkulu, dari daerah Jambi, kok nggak dipanggil Al-Hafiz? Nah ini hati-hati, hati belum benar. Tapi kalau hati kita sudah betul, nggak ada sesuatu apapun tergores dalam hati kita dengan panggilan. Mau dipanggil Habib, mau nggak dipanggil Habib, sama di hadapan Allah. Mau dipanggil Kiai, nggak dipanggil Kiai, sama di hadapan Allah. Mau dipanggil Al-Hafiz, tidak dipanggil Al-Hafiz, sama di hadapan Allah. Karena yang kita cari apa? Ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di sini antum sudah menjalankan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim.
Bahkan ada dalam sebuah riwayat lain, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Kenapa ke negeri Cina? Karena saking jauhnya. Artinya di sini alhamdulillah di kota Pemalang ini antum semuanya orang yang hijrah. Ada yang dari Bengkulu, ada yang dari Aceh, ada yang dari Jambi, ada yang dari Cianjur, ada yang dari Bogor, ada yang dari Bengkulu, ada yang dari Jakarta. Masya Allah, ini semuanya orang-orang yang hijrah. Dari Pemalang cuma satu, tapi insya Allah periode berikutnya dari Pemalang akan nambah. Betul. Antum di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak usah khawatir. Yang menghafalkan ilmu itu bukanlah sesuatu yang mudah. Orang menuntut ilmu itu bukan sesuatu yang gampang. Yang ada pakar-pakarnya ilmu, ada Kiai Haji Sentoro bagaimana dulu tirakatnya mencari ilmu, riyadhahnya mencari ilmu. Ilmu nggak sekedar tidur, makan, kenyang, enggak. Kita kalau mau menuntut ilmu, tinggal ilmu yang seperti itu. Makan nggak boleh kenyang, tidur nggak boleh banyak, hidupnya cuma mutolahah, ngapalin. Nanti keluar baru. Saya dulu waktu pesantren ketemu guru saya Hasan bin Abdullah bin Umar Syadiri, lagi belajar. Di situ ada kitab namanya Rohah, ada kitab Ihya, ada kitab Mutasawwif, campuran. Ada 7 kitab. Kita datang sok santri, saya bawa tasbih. Dia hadapan guru saya bertasbih. Sok santri saya saat itu. Tasbih yang saya pegang diambil sama guru saya. Ambil, ada ayam kolak katanya. Ini kamu datang ke sini dari jauh ini ayam hari-hari untuk mencari ilmu, bukan untuk zikir. Kalau kamu mau zikir nanti kalau kamu sudah pulang ke Indonesia. Artinya apa? Kamu di sini gak usah disibukkan apapun. Zikir secukupnya, zikir setelah sholat. Antum tambahin zikir la ilaha illallah cukupnya. Jangan dari pagi sampai malam zikiran. Tidak, kata Hasan. Kamu di sini adalah hari-hari untuk menuntut ilmu. Cari ilmu sebanyaknya. Nanti kalau sudah kamu pulang ke biladmu, ke kotanya, kamu mau zikir mau 10.000 silahkan. Setelah itu saya ambil Pak. Oh iya betul. Kita jangan disibukkan dengan apapun kecuali dengan ilmu. Antum apalagi yang waktunya sudah terbatas 6 bulan. Jangan disibukkan dengan handphone, jangan disibukkan dengan makanan biar kenyang gimana caranya, jangan disibukkan gimana tidur nih biar sehat 8 jam. Enggak. Ini ayam hari ini, harinya antum ini ayamul talab. Hari untuk mencari, hari untuk berusaha, hari untuk riyadhah sungguh-sungguh, hari untuk mujahadah, ngelawan nafsunya antum nih bakal ngalamin di sini sesuatu yang enggak dialami di tempat yang lain. Karena ini tempat asing. Apalagi untuk menghafalkan Al-Quran ini enggak gampang. Tapi insya Allah dengan niatan yang tulus, orang yang menghafalkan Al-Quran secara logika 6 bulan enggak akan bisa. Secara logika. Tapi di sini ada diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala keberkahan waktu. Dalam waktu 6 bulan bukan hal yang mustahil untuk menghafalkan Al-Quran. Kalau logikanya kita nggak akan bisa. Tapi ada keberkahan Allah yang nggak boleh kita lupakan, bahwa di situ ada keberkahan waktu. Kenapa? Karena ulama-ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abdurrahman As-Sakaf, Imam Umar Mukhtar, Imam Habibullah bin Al-Haddad, Al-Imam Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, Siti Rabi'atul Adawiyah, itu mereka bisa menghatamkan Al-Quran sampai keluar. Habib Abdurrahman As-Sakaf sampai sehari 8 Al-Quran. Imam Syafi'i dalam sebuah riwayat sampai 40 Al-Quran hatam satu hari. Imam Abdullah bin Al-Haddad 8 kali Al-Quran hatam. Rabi'atul Adawiyah 7.000 kali hatam dalam masa hidupnya. Tidak tergambarkan. Kenapa dalam usia seperti itu bisa menghatamkan Al-Quran seperti itu? Seperti itu banyaknya. Kenapa ini? Karena ada barokatul waktu. Ada barokahnya waktu. Hanya antum kalau doa minta sama Allah, ya Allah berikan keberkahan waktu di dalam kami menghafalkan Al-Quran. Nanti di situ nggak akan masuk akal. Semuanya berjalan dengan jalannya Allah. Sehingga dalam waktu 6 bulan engkau bisa menghatamkan Al-Quran dan tidak hatam, tapi menghafalkan Al-Quran. Ya, orang menghafalkan Al-Quran mudah. Orang menghafalkan Al-Quran bukan hal yang gampang mudah, tapi yang sulit menjaganya. Tinggal ketika sudah menghafalkan Al-Quran, bisakah kita menjaga apa yang ada di dalam Al-Quran? Ya, bisakah kita mengamalkan kata Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad,
mereka orang yang menghafalkan Al-Quran, mereka yang membaca Al-Quran secara tidak langsung mereka melaknat dirinya sendiri. Imam Abdullah bin Haddad ditanya, kenapa kok membaca Al-Quran melaknat dirinya sendiri? Iya, kalau mereka mempunyai sifat yang bohong. Wala'anallahu 'alal kadhibin. Mereka melaknat dirinya sendiri kalau mereka mempunyai sifat yang bohong. Mereka melaknat dirinya sendiri kalau mereka mempunyai sifat yang zalim. Jadi Al-Quran ini Masya Allah, mudah-mudahan antum semua diberikan keberkahan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah untuk menghafalkan Al-Quran dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Sayyidina Umar bin Khattab ketika membaca Al-Quran, beliau sampai di dalam sebuah riwayatnya baru membaca beberapa ayat pingsan jatuh karena mempunyai rasa takut dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Kalau bisa antum juga mempunyai rasa takut ketika baca ayat Al-Quran tentang surga, mempunyai rasa harapan kepada Allah yang tinggi. Tapi ketika tentang ayat-ayat tentang neraka, kamu mempunyai rasa takut yang sangat luar biasa. Bahkan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika membaca Al-Quran sendak-sendak, nafasnya tuh sampai terpental-pental mau putus. Kenapa? Karena ketika membaca sebuah ayat-ayat yang tentang neraka, dia khawatir, takut dirinya termasuk golongan yang masuk ke dalam api neraka. Padahal Utsman bin Affan, Sayyidina Umar bin Khattab di dalam sholat membaca Al-Quran jatuh pingsan. Kenapa? Ditanya, aku takut dengan azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca Al-Quran udah baca kayak seperti baca Quran, lewat saja satu ayat, dua ayat, ditanya kamu punya rasa takut enggak? Kamu rasa punya tentrem enggak? Enggak. Tenang enggak? Terus kamu membaca Al-Quran kenapa? Biasa aja. Nah ini hati-hati. Quran kalam ilahi, Quran kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibutuhkan orang yang berhati suci. Antum syarat menghafalkan Al-Quran, maaf, saya bukan metode di sini, tapi saya dikasih tahu oleh guru saya, syarat menghafalkan Al-Quran, jauhkan daripada sifat hasad, jauhkan daripada sifat sombong, jauhkan daripada sifat iri. Insya Allah antum mudah. Tapi kalau di dalam hati antum punya rasa hasud, punya rasa iri, punya rasa jengkel, itu Quran gak akan masuk ke dalam sesuatu hati yang ada nuktahnya, hati yang ada kotorannya. Itu Quran gak akan bisa masuk. Masuknya masuk, tapi keluar. Masuknya masuk, tapi gak terjaga. Masuknya masuk, tapi antum gak bisa menghafalkan dan menjaga, mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran, Rasulullah SAW juga mengatakan, bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu nantinya akan menjadi pensyafaat kita yaumul qiyamah. Mudah-mudahan ini niat yang tulus dari Bapak Haji Sugiarto. Kita doakan. Ini angan-angan yang sudah lama, kurang lebih 4 tahun yang lalu. Beliau sudah pernah ngomong sama saya, pingin. Allah kabulkan. Apa hikmahnya? Ya karena niatan yang tulus dari orang yang tulus, insya Allah diijabah oleh Allah. Sekarang ladangnya sudah ada, tempatnya sudah ada, tinggal bagaimana menjaganya. Kita doakan mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijauhkan fitnah zahir dan batin, dan juga kita doakan pembina Babul Ihsan, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, panjang umur, sehat walafiat, dan juga guru kami, orang tua kami, Bapak Kiai Haji Suntoro, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan, panjang umur untuk selalu membimbing kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya nggak pantas panjang lebar-lebar, saya nggak pantas berbicara yang panjang. Mudah-mudahan ini sedikit bisa memberikan manfaat untuk diri saya khususnya dan untuk diri-diri antum semua umumnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, meningkat acara selanjutnya yaitu doa.